Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Udah pada makan, udah pada ke sholat ya? Udah beres makan sama sholatnya? Udah, Pak. Oke, mulai absen teh. Pertemuan 11 12 12. Oke, basis data 2 pertemuan 11. Sebenarnya kalau saya lihat dari materi sih sebenarnya ini tinggal latihan aja ya. Karena pertemuan 11 itu tinggal satu kasus latihan, terus kemudian pertemuan 12, 13, dan 14 itu sebenarnya materi-materi tambahan saja. Jadi sebenarnya materi intinya sih sudah habis. Cuman ada latihan aja di pertemuan 11, 12 sampai ke 14-nya udah nggak ada materi sebenarnya. Ya. Jadi cuman tambahan saja. Kita akan bahas apa ya sekarang? Nah, kalau ini nanti kalian yang kerjakan ya, kalau pertemuan 11 ada contoh kasus ya. Jadi gambaran basis datanya nanti yang diharapkan seperti ini ya. Di sini ada tiga tabel ya. Ini sebenarnya satu tabel master. Satu tabel master, hanya saja penggambarannya lebih detailkan. Kalau di tahapan normalisasi, ya normalisasi ini mungkin sudah masuk ke BCNF gitu ya. Karena kalau di tahapan normalisasi itu kan ada anormal, ya normalisasi tahap pertama 1 NF, normalisasi tahap kedua, tahap ketiga, setelah tahap 3 baru ke BCNF. Setelah BCNF baru ke tahap keempat normalisasi, dan terakhir normalisasi tahap kelima. Nah, ini kalau saya lihat dari bentukannya, ini merupakan BCNF. Jadi tadinya sebenarnya cuma satu tabel karyawan, ya. Hanya saja lebih detailkan kembali karena sebenarnya masih bisa dijelaskan kembali di golongan ini. Nanti ada gaji pokoknya, penentuan gaji pokok. Kemudian nanti juga statusnya nanti di situ ada menentukan apa gitu ya. Jadi sehingga dari status karyawan, dari divisi karyawan tersebut dan golongan tersebut ini menentukan suatu apa ya? Suatu nilai lah, jadi nilai itu bukan suatu selalu angka ya, tapi suatu value. Sehingga apa? Dari satu tabel karyawan ini dipecah kembali, detailkan kembali. Nah, di sini ada kode status ya. Jadi dari tadinya status saja, status karyawan, tapi karena didetailkan kembali akhirnya berubah nama atributnya ya menjadi kode status. Jadi tabel karyawan memiliki hubungan dengan tabel status. Nah, hubungan relasi itu bukan hanya sekedar disimbolkan dengan garis saja,
ya, bukan hanya sekedar di simbol dengan garis, ya. Ini kunci one artinya, sedangkan simbol 8 kayak tidur gini, ini merupakan tak terhingga, jadi satu ke banyak. Ya, jadi selain ada garis ini, harus ada foreign key di tabel karyawannya. Karena kalau primary key-nya pasti di tabel status. Nah, di tabel transaksi ataupun di tabel karyawannya ini harus ada foreign key. Nah, biasanya suka ada nih, banyak sih ya, bukan suka ada, banyak. Saya melihat kode status di tabel karyawan ini tidak ada, tidak dicantumkan. Jadi hanya digambarkan garisnya saja. Nah, itu agak kurang tepat penggambarannya, ya. Kemudian di sini selain ada kode status, ada lagi kode divisi, sama, ya, mirip. Ini sebagai foreign key, dia isian nilainya, value-nya merujuk ke yang ada di tabel divisi maupun di tabel gaji. Jadi merujuk ke tabel masternya. Jadi gambarannya, latihannya seperti ini, ya. Dari satu tabel didetailkan kembali ke BCMF, baru nanti dibuatkan perintah-perintahnya, ya. Buat kode karyawan, ya. Bentuknya seperti apa, primary key-nya, hubungannya. Jadi kalau tabel karyawan berarti kan NIP yang akan menjadi primary key-nya, ya. Primary key-nya kemudian sama sih semuanya juga, ya. Masing-masing punya primary key, ya. Dari 1, 2, 3, nomor 4 sampai nomor 4 ini semuanya membuat tabel. Oh, ini hilang satu ya, gaji, divisi, golongan nggak ada ya. Nah, perintah membuat golongan, tabel golongan, iya kayaknya nggak ada. Iya, kayaknya kelewat. Nah, tapi nanti dibikin aja, ya, karena biar gambarnya bisa seperti ini. Jadi perintah nomor 1 sampai nomor 3 ini untuk membuat tabelnya itu sendiri, ya. Kemudian nanti ada lagi untuk membuat foreign key-nya, foreign key, primary key, buat relasi tabel karyawan dengan status, dengan, ya, primary key, ya. Nah, jadi primary key-nya ada di tabel yang kecil ini, foreign key-nya ada di sini. Kemudian apalagi ya, buat diagram database dengan diagram karyawan. Maksudnya, ya, ini kan sebuah diagram nih, ya. Jadi gambar penampakannya gitu. Kemudian, nah, penginputan data tabel gaji. Kemudian nanti ada lagi apa lagi ya? Divisi, tabel status. Nah, ini tabel karyawannya.
Jadi nanti perintahnya apa. Nah, setelah udah ada datanya, 4 tabel tersebut, baru kita nanti mencari total anak, jumlah total anak. Udah berapa banyak, ambil dari, nah ini. Kalau hitungan manual, ini saya rasa udahlah ada ya semuanya untuk menampilkan data ya, select. Nggak terlalu susah lah kok ini. Bahasan-bahasan yang minggu-minggu lalu mungkin ada yang sulit atau bagaimana gitu, boleh kita sharing-sharing aja. Ada nggak? Sutisna. Ya Pak, saya mau nanya nih Pak. Ya. Ini di tabel tadi, tabel apa ya? Tabel isi karyawan ya Pak. Saya kesulitan di situ masukinnya Pak. Error terus. Tabel masukin tabel isi karyawan yang di bawah. Data karyawan gitu. Data karyawan ya. Iya. Error terus. Kenapa error? Errornya apa peringatannya? Peringatannya di sini kalau saya ganti-ganti dia berubah-berubah peringatannya. Contohnya? Contohnya. Program kayak nggak connect Pak sama FK status. Oh, coba dilihat dari diagramnya dulu berarti. Jadi gini, apa ya? Di status misalkan udah ada isi datanya belum? Dari status semua udah diisi datanya Pak. Cuma yang ini yang terakhir yang diisi datanya nggak bisa gitu. Tunggu, seharusnya sih bisa ya. Karena kalau angka 2-nya udah ada, seharusnya di sini pun bisa. Foreign key tidak terhubung. Coba di saat. Saya konti komentar Pak. Oh iya, boleh. Boleh. Berarti yang pengecekannya di sini nih. Apa 16 teknologi line 1, the insert statement konflik ketika foreign key tabel status. Share screen aja kali Pak. Nah, biar jelas maksudnya sama aplikasinya. Gimana Pak? Konflik antara foreign key di database studi kasus, tabel status konflik. Tipe datanya benar nggak sih? Tipe datanya udah diubah-ubah tetap aja sama Pak. Oh enggak, maksudnya udah bisa masuk. Maksudnya dari tipe data yang di sini dengan yang di sini sama atau tidak? Jadi antara di tabel karyawan dengan di tabel status itu panjang dan tipe datanya apakah sudah betul sama? Bang Sutisna itu yang kemarin malam ya? Betul, yang kemarin belum bisa diselesaikan. Untuk tipenya sama Pak, tabel status saya pakai INT, di tabel karyawan juga sama. Kalau saya cek sih kayaknya datanya tuh untuk status nggak ada, dia 1345, sedangkan yang di input 2.
1342. Oh iya. Kalau misalkan inputnya 2, tapi di table master 2 itu nggak ada, harusnya restrict kan, Pak? Iya pasti. Jadi kalau di tabel karyawan di input 2, tapi kalau di tabel statusnya angka 2-nya nggak ada, pasti konflik. Pasti ditolak. Gitu. Jadi harus terdaftar dulu angka 2 di tabel statusnya. Sambil dipraktekin aja kali Pak. Mana Oh, Sutisna? Kalau saya nggak punya database-nya, karena harus bikin dulu terlalu lama. Mungkin Sutisna boleh share itu aja. Share screen ya. Sharing Maksudnya biar layar jelas aja. gitu. Kan kalau dari lisan aja nggak begitu ini ya. Betul. Sok. Sutisna, silakan Masih simpang siur gitu. Salahnya di mananya. di share aja, di share layar. Ahmad Sutisna di share aja. Yang punya Bapak mati dulu, Pak. Iya, sok. Nggak apa-apa, timpah aja langsung. Oh, timpah ya, oke. Timpah aja langsung. Udah ada, Pak? Halo, Pak. Udah ada sih share screen. Ya, udah ada. Lancar 10. Kode status. Oh, tuh kan. Ini tabel karyawan kan? Ini tabel karyawannya, Pak. Nah, K status integer. Ya. Ya. Di sini untuk statusnya integer juga. K status oke, integer. Kalau sekarang isi data dari statusnya. Isi dari data status. Ini, Pak. 1, 3, ya. Oke. Nah, sekarang coba untuk tampilkan karyawannya. Data karyawan. Iya, data karyawan. Data karyawan masih kosong, tidak bisa diisi, Pak. Oh, tidak bisa diisi. Nih. Karena itu masih kosong. Oke, cobain untuk mengisi. Nih, saya coba di sini, Pak. Tunggu, insert into TBL karyawan. Ini referensinya, takut ya salah. Karyawan, nama var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ardiansyah, NIP udah, Dewi udah, Jakarta, tanggal lahir. Iya, tanggal lahir, jenis kelamin, status 2, integer tadi ya. Alamat, kota, nomor telepon, divisi HCA. Oke, sok coba dieksekusi. Ya, muncul seperti ini, Pak.
Coba sekarang alamat statusnya diganti angka 2-nya menjadi 3. Yang ini. Iya. Coba. Oh bisa ya? Iya. Ya benar tadi itu kata temannya tadi, siapa ya, saya lupa lagi namanya. Hadir Pak. Dika Iya, Mas. lagi Pak. Iya, Dika. Ya. Jadi datanya angka 1, 3, 4, 5. Nah, begitu diinput kan angka 2 tidak terdaftar, error. Nah, itu berarti Oh, di sini nggak ada ya angka 2 di sini maksudnya? iya, betul. Pantes deh. Jadi dalam artian apa? Itu membuktikan bahwa tabel karyawan kamu sudah benar-benar terhubung dengan tabel statusnya. Relasinya sudah betul. Gitu. Sekarang kalau misalkan di input 2 ternyata masuk juga, berarti relasi antara karyawan dengan statusnya berarti tidak terhubung. Gitu. Justru lebih bagus itu. Gitu. Ya. Nah, iya. Nanti tinggal isi lagi. Ini pengaruh, sangat pengaruh. Ya. Oke, udah lagi silakan. Makasih Pak udah kejauh Pak. Oke, iya sama-sama. Ya, jadi memang seperti itu. Itu fungsinya relasi. Jadi kalau memang isi itu yang dikatakan merujuk itu gitu ya. Jadi kode status ini nilainya ya merujuk ke tabel status. Ya. Jadi hanya bisa menginputkan isi data nilai yang ada di tabel status saja. Selain itu nggak bisa. Gitu. Ini kan nggak lucu kan kalau nama mahasiswa gitu ya, dia belum terdaftar tapi tiba-tiba ada di database prodi misalkan. Nah, itu kan juga nggak lucu juga, ya kan? Makanya harus terintegrasi, harus ada relasinya. Ya. Itu juga sebagai pengendalian. Bener nggak mahasiswanya nih namanya? Ya, oke, mungkin yang lain. Oleh silakan. Nah, terus jadi ada juga yang kayak gini nih kasusnya. Ini kan gambar diagram relasinya ini udah benar ya. Tapi ada satu kasus, bukan satu kasus ya, ada satu kejadian mahasiswa karena mahasiswa tersebut ingin menampilkan gaji pokok karyawan tersebut berapa, ya. Jadi gaji pokok ini di sini ditambahkan di tabel karyawan agar apa? Biar bisa tahu gaji pokoknya berapa. Jadi mengenai atribut yang ada di tabel gaji ini lebih dari satu. Jadi ceritanya pengennya kelihatan gitu gaji pokoknya. Ya. Tapi sebenarnya kalau di database atribut gaji pokok di sini nggak perlu ada karena sudah terwakilkan oleh atribut golongan. Ya, jadi atribut gaji pokok di sini ini bukan tempatnya, bukan rumahnya gitu loh. Jadi atribut gaji pokok itu atribut milik si tabel gaji, bukan si tabel karyawan. Gitu. Ya, nanti akan saya simulasikan. Saya akan pengen sih ini normalisasi ya.
ngebahas mengenai normalisasi agar ya itu agar kesalahan-kesalahan yang seperti itu tuh nggak ada lagi gitu loh. Ya. Itu salah satu contoh kesalahan dalam membangun sebuah basis data. Terus apa lagi ya? Bertanya apa lagi? Apa? DML, trigger backup. Nah, ini masih sebenarnya jarang-jarang lah, ya, paling sering ini. Coba deh. Saya masuk. Nah, ada lagi nggak yang tanyain? Boleh. Ditanyakan apa? Maaf Pak, nggak ada yang tampil. Ya. Oh ya, nggak ada yang tampil kan? Astagfirullahaladzim, lupa lagi, belum di sharing lagi. Oh, ada. Ya. Ini maksud saya gini. Tadi ada tabel karyawan, maksudnya pengen ngelihat ketahuan gaji pokoknya berapa karyawan tersebut, sehingga di sini itu ditambahkan atribut gaji pokok. Padahal atribut gaji pokok di sini ini bukan tempatnya, bukan rumah untuk si atribut gaji pokok gitu loh. Karena gaji pokok ini sudah terwakilkan oleh atribut golongan. Jadi cukup panggil kode golongannya berapa, apa. Jadi nanti akan bisa merujuk ke melampirkan gaji pokok yang ada di tabel gaji. Ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang menampilkan lebih dari satu atribut di tabel transaksinya. Nah, itu maksud saya. Nah, saya pengen ngambil kasusnya dari ini aja deh. Saya ingin ngambil kasus buat normalisasi, cuman kalau kemarin itu kan kita bikin IRD itu kan tidak kita bisa langsung gitu ya, entitasnya apa aja sih, primary-nya apa aja sih, kemudian atribut yang ada apa aja, terus kemudian relasi antar entitasnya seperti apa gitu kan ya. Nah, itu kita bisa langsung membuat sebuah diagram entity relational database, ya, diagram ya. Tapi kalau kita merancangnya menggunakan normalisasi, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena apa? Pada dasarnya kita membuat sebuah basis data, melakukan pengembangan sistem itu harus berdasarkan kebutuhan. Ya, kita tidak bisa membuat sistem yang benar-benar baru. Ya kan, kalau kita kemarin bikin IRD gitu kan, seolah-olah seperti kita membuat yang benar-benar baru. Karena tidak melihat di perusahaan tersebut transaksi pembelian itu atributnya apa aja sih. Tanpa melihat itu. Karena nggak ada dong, tidak ada dasarnya. Karena kan membuat IRD tidak ada dasarnya. Tapi kalau di tahapan membuat normalisasi, ini harus punya dasarnya, yaitu
faktur, contoh faktur pembelian, contoh faktur penjualan, seperti itu ya. Jadi kalau saya ingin menyampaikan mengenai penjualan, saya harus punya dulu dasarnya. Nah, jadi seolah-olah saya membuat perancangan basis data, tapi sesuai dengan kebutuhan si perusahaannya, gitu. Apa nih? Faktur apa nih? Pengennya nih, request nggak? Faktur penjualan, pembelian, faktur servis motor misalkan, atau faktur apa nih? Faktur Alfamart aja Pak. Hah? Apa? Alfamart. Ya. Alfamart. Nah, saya coba cari gambarnya dulu. Apa yang ukurannya kecil Pak? Nah, yang pojok Pojok mana? Kiri kanan? kanan Ini. bawah. Ya itu bisa ya. Oh, kanan bawah. Oh, saya kameranya mirror ya. Iya. Oh, nggak mirror ah. Sama aja Pak, itu juga. Sama aja. Tadi kanan bawah mana sih? Oh, Nah, ini. yang itu sama aja ya. Oh, boleh. Ya. Saya buka. Ini udah besar. Oke. PT Lion Super Indo. Super Indo ini bukan apa ya. Tapi oke lah. Tapi bentuknya hampir sama Pak. Ya, pertama. Tunggu saya lihat Bandung, Jawa Barat, telepon. Lebih hemat. Ini nama kasirnya nggak ada ya? Ya, nama si kasirnya nggak ada. Kepotong kayaknya. Entah udah. Kalau yang tadi ada nggak nama kasirnya? Ya, kecil banget. Wah, nggak kelihatan deh. Tunggu. Biasanya suka ada nama kasir apa itu. Ini Pak yang di bawahnya Pak. Di bawah. Ini yang itu ya. Ini apa ini? Tanggal pelanggan. Oh, ini pelanggannya terdaftar. PT apa? Albani ini. Nah, ini kan ada Tanti. Ini nggak ada. Oh, ini ada nih. Jadi ini merupakan gabungan nomor faktur, itunya siapa, dan 01-nya apa ya? Saya kurang tahu nih. Jadi mau yang mana nih? Indomaret. Oh, ini nggak ada itu. Biasanya suka ada ini. Ini 01 mungkin kasir 1, nomor 1 gitu ya. Ada kasir. Itu RLA ada Pak. Ini Pak, ada sip 1, sip 2 biasanya Pak. Iya kan? Ya, entah itu meja kasirnya nomor 1, nomor 2, atau entah itu shift pagi, shift sore gitu kan ya. Saya kurang tahu. Iya. Oke, jadi mau yang mana nih? Yang ini? Bebas Pak, yang mana aja Pak. Oke lah. Oke, jelas seginilah ya. Saya kecilkan. Kita bentuk lihat jadi tahap normal itu menyebutkan atributnya ada apa saja. Ini sampai Jakarta Pusat 10730 ini merupakan apa ya? Kayak kop surat lagi ya. Ya, kita anggap aja ini kop surat ya. Iya Pak. Jadi database-nya kita akan mulai dari angka 2 nih.
20 ini sampai ke 1809 ya, karena yang bawahnya lagi ini merupakan footer ya. Oke, kita definisikan tangga dan jam ya. Dan tangga sama jam mau digabung atau pisah? Bisa aja, Pak. Pisah. Ya. Kasih nama gini aja. Date jual date, ada lagi jual time. Kemudian 0719 waktunya 2035. Hanya lagi ya. 20 ini harus tunggu. Saya kasih gini dulu ya. Saya kasih gini dulu. Nah, ini 9135 bisa jadi ini kode karyawan. Bener nggak? Ada yang kerja di Indomaret nggak? Kayaknya iya, Pak. Kasir. Terus ini shift atau meja kasir? 01-nya. Kayaknya shift sih. Shift kasir. Dan baru masuk ke ini sari roti. Nah, berarti ini apa namanya? Nama produk aja ya. Kemudian quantity jual quantity. Kemudian harga satuan ya. Atau harga jual. Harga satuan berarti ya. Harga jual. Kemudian total harga. Satu, dua, tiga. Wah, baru ini harga jual. Oh, harga jual. Ini jangan Cina tuh, harga satuan aja. Baru nanti masuk sini ada 19.000. Kemudian biasanya berarti di atas total ini biasanya ada diskon berarti ya. Kalau kita ngelihat dari tabel-tabel sebelumnya. Iya, Pak. Jadi kita sediakan saja ya. Sediakan aja, Pak. Ada potongan gitu ya. Baru nanti ada total. Kemudian dibayarnya cashnya berapa gitu kan ya. Tunainya berapa, kemudian kembaliannya berapa. Ini kan ya? Nggak ada kan? Iya, Pak. Nah, jadi PPN-nya belum. Kemudian N. Oh enggak. Yang kena PPN-nya berapa? DPP-nya berapa? Baru nanti dihitung PPN-nya. Barang kena pajaknya berapa? Oke, jadi seperti ini. Jadi dari atribut yang ada kita buatkan. Jual date. Tunggu, ini nomor fakturnya di mana? Kayaknya itu dari tadi yang 2035 nomor faktur ya. Bener nggak? Kayaknya ini deh. Benar nggak sih? Kira-kira? Iya, Pak. Iya itu, Pak, nomor faktur tuh. Nah, Cuma dia pakai waktu kayaknya, nggak pakai nomor kali itu. mungkin. Jadi bisa ditentukan sendiri. Jadi nomor faktur itu nggak harus buat urutan 1, 2, 3 itu kan. Boleh pakai kode juga boleh kan. Jadi Iya, dia menyusunnya demikian.
Kalau pegawai, biasanya pegawai banyak lah. Ya, pegawai Indomaret Banten aja udah berapa banyak gitu kan ya. Oke, di sini tahun 2020 12 tanggal 16 Desember berarti. Kemudian jamnya 07. Tulisannya gimana ya? Pakai titik 2 atau pakai titik saja? Nah, ini. Kemudian nomor faktur ini 9159, namanya Ella Apri. Kasir shift pagi misalkan. Nomor produk hari roti coklat keju berat 72 gram. Kuantiti yang dibelinya 1, harga satuannya 5.000. Ini dikali kemudian harga jual berbaras berarti ya. Nah, apa 19900 total potongan 0 total 19900. Tunainya dibayar kembalian 0, DPP-nya 18.091, sehingga pajak yang harus dibayarkannya barang ketiga Sunlight Time 400 mili 1, harga 12.700. Total harga. Terus lagi cupa-cup candy lollipop oli 10 untuk banyak 1.700. Jadi tabelnya seperti ini untuk yang anormal. Ya, jadi yang anormal hanya dimunculkan satu kali. Ya, semua isi datanya dimunculkan satu kali. Nah, baru kita masuk ke satu normalisasi fase, tahap normalisasi pertama. Nah, di sini cara pengerjaannya masih mudah. Ada yang kehapus ya. Kita kopikan, copy value. Ada yang berubah sama isi datanya. Tahap pertama
Karena pada dasarnya kalau datanya seperti ini ya, kan nggak mungkin dong di database ini kosong, kemudian nanti ada ujungnya gitu kan. Maka nggak bisa diketahui bahwa sunlight ini nomor faktornya berapa gitu kan. Maka begitu dimasukkan ke dalam normalisasi biasanya akan banyak ganda seperti itu. Nah, di sini peran primary key belum ada ya, belum ada. Nah, sekarang dimasuk ke 2NF, kita pisah-pisahkan dari satu tabel secara keseluruhan ini ya, dari tabel apa? Kalau Indomaret bilang penjualan berarti. Tabel penjualan ini kita pecah-pecah ya. Contohnya seperti ini. Tabel ataupun relasi penjualan. Nah, ini. Kemudian 1, 2, 3 masuk ke sini. Jual, date, atribut tanggal penjualan ini seharusnya ada di tabel apa? Atributnya milik siapa? Jadi milik tabel apa sih? Nah, seperti itu pertanyaannya. Ini milik si tabel penjualan. Jual, waktu, time, nomor faktur, kode kasir. Oh, ini apa 9-nya nggak kebawa, biarin lah. Kode kasir artinya 9159, saya malah 159 ya, anggap aja sama aja lah. Kode kasir, atribut ini milik tabel penjualan bukan? Kan ya? Itu milik Makanya Pak. Itu tabel karyawan sih Pak. Milik tabel karyawan ya? Iya, itu, Pak, karyawan. Karyawan betul. Karyawan. Oh, saya udah terlanjur ngomong kasir, jadi kasir aja lah. Iya Pak, bebas. Ya. Terserah Bapak lah itu mah. Nah, jadi kita suruh pulang dulu nih semuanya nih, ya. Kode kasir, nama Kelompokin ya Pak. Iya, kelompokin. Shift kasir. Berarti ini adanya di mana? Tabel kasir. Tabel kasir. Ya. Oh, bukan tabel jadwal. Bisa aja sih Pak. Jadi di tabel apa? Kalau menurut aku sih di tabel kasir Pak. Jadi biar lebih apa sih namanya? Biar nggak banyak aja tabelnya gitu. Apa tadi kalau kita simpen di tabel kasir dalam artian si Ella ini setiap harinya pasti akan masuk di shift 1. Nggak ada rollingan ya Pak? Iya, nggak ada rollingan. Oh iya. Ya kan? Padahal kita ketahui sendiri gitu kan, hari ini pagi, besok siang, besoknya lagi malam misalkan, bagi yang ngeronda misalkan. Siapa? Ya. Jadi kita ini sebenarnya butuh tabel jadwal. Admin. Oh, jadwal. Jadwal admin, nggak ada admin. Shift kasir. Kemudian nama produk. Berarti ini punya si tabel stok barang. Stok barang sama. Terus nggak pusing Quantity, jual quantity. Nah, quantity ini punya siapa? Quantity ini punya
Punya Tabel siapa? pelanggan, Pak. Punya pelanggan. Kari rotinya punya siapa? Apanya, Pak? Ayo. Kalau kuantiti punya pelanggan, kari rotinya punya siapa? Punya penjual. Jadi misah-misah ya. Berarti di penjual ya, Pak? Penjual. Penjualnya kan udah ada di tangan oleh kasir. Jadi quantity ini atribut milik si penjualan. Ya, quantity bukan lagi quantity jumlah persediaan di gudang, bukan di rak, bukan, tapi quantity yang mau dijual. Berarti itu penjual di tabel penjualan. Oke. Harga satuan. Harga satuan kira-kira Itu milik Sama itu. penjual, Pak. Kalau kataku sih itu di situ Pak, di tabel produk yang tadi. ini ya, ini yang perlu di garis bawahi. Ya. Jadi di produk itu ada harga jual, ada harga beli. Oke. Kalau ini saya simpan di sini, ya. Kalau harga jual ini saya simpan di sini, tanggal 16 Desember harga 5.500 misalkan. Ya. Begitu udah ganti bulan, minyak Januari, di tabel produk ini saya ganti harganya jadi 6.000. Ya. Kemudian supervisornya, manajer tokonya ingin mengambil laporan yang kejadiannya bulan Desember. Nanti di sini, ya, di sini akan terlihat 5.500 atau akan terlihat 6.000. Kalau pas bulan Desember itu ya 6.000, Pak. Ya. Jadi saya ngambil datanya udah Januari, pengen ngambil data Desember saat kejadian transaksi. Berarti harganya yang akan muncul berapa tadi? 6.000. 6.000 apa 5.500 gitu. 5.500 sih Pak. Soalnya kan yang di Desember kan sudah ke input ke database ya. Nah, seharusnya 5.500, bener nggak? Ya. Seharusnya tetap 5.500. Tapi karena harga satuan di produk dengan harga satuan yang ada di sini ini sama, maka begitu saya update, yang terjadi ini akan terupdate juga. Benar dong. Coba aja kayak tadi yang kasus ini, golongan 1 5 juta, terus kamu update isi data di tabel karyawan, ya, terus update di sini jadi 7 juta, pasti di sini juga bakal 7 juta lagi. Benar nggak? Seperti itu kan? Ya. Nah, biar tidak berubah, bagaimana caranya? Per tanggal kemarin tuh nggak berubah jadi yang baru. Biar Dilihatnya dari tanggal ya, Pak. Lihatnya dari tanggal. Kan nggak ketahuan historinya. Histori perubahan harga. Nah, kan bingung kan? Bingung, Pak. Bingung. Coba jelasin, Pak, dari awal dah. Enggak, yang barusan perpindahan harganya. Ya kan gini, ya. Tadinya ini kan 5.500.
Saya tanyakan tadi apa kan harga satuan di satu NF ini, atribut ini milik tabel yang mana gitu kan? Ya. Tadi ada yang menjawab bahwa harga satuan ini milik tabel produk. Makanya saya kopikan ke sini kan. Iya. Nah, ini kan kejadiannya kan Desember kan? Iya. Nah, terus udah beres, Desember udah lewat, sekarang masuk Januari. Misalkan saya sebagai SPV-nya ataupun manajer tokonya, saya mau memperbaharui harga. Wajar dong hal itu terjadi kan? Iya, Pak. Sangat wajar. Saya ganti harganya jadi 6.000. Barang-barang banyak lah saya update yang berubah. Nah, setelah itu saya ingin menarik data penjualan bulan Desember. Ketariklah data yang ini. Ya. Kira-kira harga yang muncul di sini 5.500 atau akan muncul 6.000? Bapak nariknya di bulan Januari ya? Iya, narik datanya di bulan Januari. Setelah saya melakukan perbaikan harga. Di bulan Januari itu data yang diupdate-nya setelah pas di tanggal 17-nya apa sesudah bulan 12 apa bulan Januarinya? Update-nya bulan 1. Narik datanya bulan 1 juga. Jadi update dulu baru narik data. Ya berarti campur Pak datanya. Ada yang 5.500, ada yang 6.000. Kok jadi nambah datanya? Acak-acakan. Acak-acakan. Ya kan kata bapaknya tadi. Iya kan saya hanya merubah yang di tabel produk. Ya. Ya. Yang di tabel produk dari 5.500 jadi 6.000. Nah, setelah saya update, saya mau manggil data yang penjualan saat Desember. Nah, di sini munculnya 5.000 atau 6.000. Di sini nih total. Data penjualan yang udah dibeli apa hanya Ya data? iyalah. Oh. Penjualan yang sudah terjadi. Ya penjualan yang udah terjadi pasti ada dua tipe Pak. Ada yang 5.500 sama 6.000. Nah, 5.500. kenapa harus jadi ada 4 data? Soalnya kan di bulan Desember itu masih ada harga yang 5.500. Kan perubahan datanya juga pas di bulan 12 itu juga. Nah, ada yang harga 6.000. Terus dia tarik datanya pas bulan Januari. Jadi maksud kamu seperti ini. Iya gitu Pak maksudnya. Gitu. Iya. Ada yang 5.000, ada yang 6.000. Iya. Nah, kalau 6.000 semua atau 5.500 nanti pada nombok gitunya. Ya makanya itu. Pertanyaannya, ini data yang saya select ini kapan bertambahnya? Kapan terjadinya? Pas di bulan kapan nambahnya? Kan waktu kejadian tanggal 12 bulan 12 kan cuma ada 3 barang. Kok sekarang jadi ada 4 barang? Bukannya pas di tanggal 17-nya udah diganti ininya Pak? Rubah datanya. Kan ada yang beli lagi nanti Pak. Itu nombok besar itu. Ada yang beli lagi nggak Pak? Ya. Oh Allah. Jadi si Bapak mah apa sih namanya tadi yang ngambil data-data itu buat laporan gitu ya Pak ya? Iya buat laporan. Buat laporan.
Saya kan sebagai SVP pengen tahu penjualan kemarin bulan Desember. Nah, begitu narik data, menampilkan data, harga yang di sini berapa? 5.000 atau ke 6.000? Oh, itu jadi Ayo, Li. itu jadi 6.000, Pak. Jadi 6.000 kan? Iya. Jadi 6.000 kan? Yap. Nah, pertanyaan lagi, sesuai nggak ini dengan ini? Enggak sih, Pak. Hah? Enggak sih. Nggak sesuai kan? Itu rugi. Enggak, Pak, beda. Iya. Nah, biar sama, maksud saya, biar tetap ketarik data dengan harga satuan 5.500, bagaimana caranya? Berarti si harga satuan itu masuknya ke tabel penjualan, Pak. Harga Berarti satuan ini satu lagi, Pak. masuknya ke Tabel harga. tabel harga. Bikin tabel lagi maksudnya. Iya, benar, maksudnya kayak gitu, Pak, benar. Mana tabel harga? Nggak ada tabel harga. Bikin lagi sih, Bapak. Ya. Jadi kalau saya di sini ganti jadi 6.000, nggak jadi masalah. Jadi walaupun saya kalau tabelnya seperti ini, ya, harga jualnya mau saya ganti sebagaimanapun, kalau saya narik data penjualan, ya nanti ujung-ujungnya yang ketarik kan yang ini. Nah, ini nggak akan berubah, tetap sama seperti ini. Jadi gini. Alasannya berubah, Pak? Alasannya? Jadi gini. Di saat transaksi terjadi, ya, direkam nih, tanggal, waktu, nomor faktur, beli barang apa aja, kuantitinya berapa. Nah, harga satuan sama dengan harga jual. Ini di sini kan masih nol kan ya, masih nol kan tadinya kan. Di saat menginput ini, kode barang udah scan ketahuan, berarti akan menarik harga jual dong. Harga jual sama dengan 5.500. Nah, di sini di harga satuan sama dengan harga jual. Jadi hanya mengambil nilainya saja. Tidak ada relasi untuk ke depan yang ada. Jadi hanya mengambil nilai dari harga jualnya berapa, kemudian masukkan, disimpan ke harga satuan. A sama dengan B. B sama dengan 5.500. Jadi hanya mengambil nilai pada saat itu saja. Ya. Maka di sini akan tercetak 5.500. Ya. Di saat terjadi transaksi Desember. Nah, begitu Januari ada perbaikan harga, saya ganti jadi 6.000. Nah, saat Januari tidak ada transaksi penjualan, hanya mengambil data penjualan yang terjadi penjualan di bulan 12. Maka apa yang akan muncul ya ini, tidak menjadi 6.000 di sini, enggak ada perbaikan. Tapi kalau di sini ada kejadian tahun 2020 21 berarti ya,
bulan Januari tanggal 15 misalkan. Tanggal berapa, faktur berapa, kuantitas 1. Ada transaksi lagi, maka harga satuan sama dengan harga jual. Yang akan terekam di sini akan 6.000. Tapi transaksinya beda. Karena ini kejadiannya setelah diupdate. Yang ini tetap aja 5.500 walaupun harga barang nama barang sama. Tapi kalau yang ini Januari setelah diupdate, akan menggunakan angka yang baru. Demikian. Paham? Paham, Pak. Paham. Ini mau apa sayang? Bentar ya, tunggu. Oh, ini buat ayah. Oke, terima kasih. Oh Allah, baik banget. Ngambilin minum air putih, kasihin nyam-nyam. Buat Ali aja katanya Pak. Boleh, Pak. Aduh. Lanjut ya? Lanjut Pak, lanjut. Oke. Ya, jadi harga satuan di sini ini sebenarnya milik tabel penjualan, bukan si tabel. Ini masih bisa masuk ya. Ya. Milik tabel penjualan harga satuan ini, ya. Kemudian total harga ini punya siapa? Tabel penjualan dong, Pak. Tabel penjualan. Ini harga jual. Oh, ini bukan harga jual sebenarnya ya. Total jual kali ya. Harga jual. Harga jual jadi ketukar sama yang ini nih. Itu. Saya ganti aja ya. Iya, Pak, itu pusing itu, Pak. Saya lihat, Pak. Total jualnya aja lah. Total jual semuanya berapa? Total jual udah, kemudian potongan. Potongan punya si potongan tunai kembalian DPP. Nah, masuk si ini. Oke. Nah, jadi hasil udah ya. Sudah selesai 2NF. Mohon maaf, Pak. Harga jual di normalnya nggak ada. Harga jual. Tabelnya ya. Total jual. Enggak, jadi ini digambarkan harga jual. Ya. Bukan, Pak, di tabel produk ini kan ada harga jual, tapi di apa namanya? Tabel normalnya nggak ada. Oh, ya ini sebenarnya nggak ada. Belum ditambahin. Ya nggak apa-apa, gini aja dulu. Nggak apa-apa. Gini aja. Nah, tapi kan, yang pertama tabel kasir. Apakah di tabel kasir ini hanya kode dan nama saja? Ya, jadi pengambilan data dari faktur ini cuma sampai ke anormal sebenarnya. Ya, cuma sampai ke anormal. Karena kalau udah masuk 1NF, nah di sini mulai nggak sama. Karena apa? Tanggal jual kan hanya muncul 1 kali. Tapi di data di sini munculnya 3 kali. Berarti udah nggak sesuai dong. Udah mulai mengalami perubahan dong. Nah, itu maksud saya. Ya. Kenapa di sini tadi ini udah ada mulai ada harga jual. Ya. Selain harga jual di situ juga ada harga. Boleh ditambahkan. Butuh apa aja sih? Harga beli misalkan ada kuantiti stoknya ada berapa lagi.
misalkan belinya 4.000, ini belinya 11.000 misalkan, ini 1.500, stoknya ada berapa misalkan, ini ada 20, 11, coba misalkan ada 30. Ya, ini sah-sah saja kalau sudah masuk ke 2NF. Ya, bahkan kita juga harus menambahkan itu kode barang. Produk. kode produk. Enggak. Kebayangkan kalau saya tadi tidak boleh menambahkan atribut yang dibutuhkan, berarti saya nggak bisa dong nambahin kode produk. Itu maksud saya. Ya, jadi penambahan atribut baru sah-sah saja, ya, selama itu memang dibutuhkan, ya, gitu loh. Ya. Jadi ini kode barang, misalkan, saya ngacak aja lah, nggak tahu, ngacak aja lah. Itu wajar-wajar aja. Nah, oke, tuh produk. Sekarang tabel jadwal banyak, nggak akan fokus ke situ lah, biarin aja. Saya kan di sini alamat kasir, kolab kasir. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya gitu-gitulah. Ya, yang bisa ditambahkan silahkan ditambahkan. Ya. Tapi cukup satu data aja. Contohin tempatnya di mana dong, Pak? Hah? Sama itu, Pak, DPP yang pajak itu di mana, Pak? Kolomnya. Oh iya ini PPN. PPN ini ada di sini. Ini belum nanti akan saya jelaskan kembali, ya, belum nyampe. Kenapa ini ada 3? Kan padahal cuma dibayar 1.809 doang. Kalau seperti ini berarti kali 3 dong. Nah, belum selesai, belum nyampe situ. Ya. Nah, setelah begitu Sama diskon, Pak. diskon. Potongan udah ada di sini. Potongan mah di situ ya udah. Potongan udah. Potongan ini bisa bikin tabel tersendiri, bisa langsung ke di sini, gantung itu mah tergantung. Kalau saya nggak, kalau di sini nggak bisa terlalu detail, bisa di sini atau bisa bikin tabel potongan. Satu lagi di sini. Ya, bisa sendiri gitu, Pak. Bisa sendiri. Tapi karena kita fokusnya sekarang ini bukan ke masalah potongannya, ya jadi nggak akan saya bikin potongan, tabel potongan, misalnya kode potongan gitu misalkan, ya. Iya, Pak. Kode barang potongannya berapa, kode barang potongannya berapa. Jadi panggil dari sini ke tabel potongan. Jadi sehingga di saat transaksi penjualan inputkan kode barang, muncul potongannya berapa. Sudah otomatis gitu. Iya. Langsung masuk ke situ nanti. Karena nggak fokus ke situ, jadi saya inikan saja. Ya, saya masukkan ke dalam tabel penjualan. Nah, di tabel penjualan transaksi faktur ini merupakan sebenarnya 2 tabel. Ya, yang pertama dari 20 ini sampai ke 01 ini header. Ya. Nah, dan ditambah lagi harga jual ini sampai ke 1809 ini juga masuknya ke header. Inti dari si identitas penjualan, ya. Nah, kalau yang dari sari sampai ke 1700 ini merupakan detail dari si penjualan. Ya, jadi kita akan coba pisahkan
mana header, mana detail. Sama halnya kayak yang contoh yang paling gampang yang ada. Kenapa harus dibagi menjadi header dan footer? Nggak jelas kecil. Mana yang gambarnya yang gede ya? Ini kali. Nah, ini jelas. Nah, ini kan ada tabel nih. Barang, keterangan, ke jumlah. Nah, ini merupakan detail. Detailnya. Terus dibeli dari nomor faktur, tanggal faktur, sama terbilang, biaya antar, total pembayaran, keterangan, tanda tangan kasir, tanda tangan pembeli, tanda tangan manajer misalkan. Itu merupakan header, atribut-atribut utama. Tapi kalau mengenai barang, keterangan KTS apa ya? Kuantitas, harga satuan dan jumlah yang merupakan detail dari pembelian, detail dari transaksi tersebut yang menangani barang. Ya. Oke. Kan kalau seperti ini, ya kalau hanya seperti ini, bisa nggak kita menerapkan primary key? Kalau datanya seperti ini, penjualan kita gabungkan semuanya, header dan footernya, satu transaksi tapi menjadi 3 baris data. Bisa nggak kita bikin primary key-nya? Tidak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Karena apa? Sifat primary key itu pertama apa yang paling penting? Nomornya harus unik. Harus unik. Sedangkan kalau kita lihat nomor faktur di sini udah nggak unik. Nah, makanya itu ada yang seperti ini. Karena harus unik, harus punya primary key. Ada mahasiswa yang mengakalinya seperti ini. Barijeng salah gitu ini akalannya itu. Barijeng salah. Seperti ini. Jadi dia bikin ID. Inilah yang jadi primary key-nya. Biar nggak unik gitu loh. Kan jadi nggak lucu. Biar unik. Ya. Jadi nggak lucu kalau kayak gini. Banyak loh. Di rancangan, ya deskripsian. Bener. Begini. Begitu di aplikasi ada ID. Auto increment. Baru semuanya gini. Di aplikasi ini. Itu banyak sekali kejadian. Ya. Karena memang awalnya gitu. Sekarang saya coba untuk pisahkan TBL penjualan detail. Sekarang yang ada di dalam tabel kecilnya tadi ada apa aja sih? Nama produk, mana? Ini kan nama produk. Ya, harga. Kuantitas. Harga satuan dan total apa ya tadi ya? Tunggu, saya cari dulu. Total jual apa? Total jual. Tunggu. Nama kan tadi ada nama kan? Harga satuan, total harga, Pak. Quantity. Ini. Iya, ada kok rekamannya. Jadi kalian like aja ya. Ya Pak, berkat rekaman bisa diakses mahasiswa nggak Pak rekamannya? Bisa, orang nanti saya mau upload ke YouTube. Di channel Bapak apa channel Unpam? Channel saya. Ya dari semester lalu saya udah bikin rekaman, kalau ada yang mau request ya udah saya upload ke YouTube gitu kan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nanti sensor ya Pak suaranya. Nantilah lihat-lihat dulu lah
Ya, di channel saya ada apaan? Ada 10 akun Pak, siap subscribe Pak. Saya berat. Alhamdulillah. Oke, jadi total jua ini yang di bawah tadi ya. Nah, total jua, potongan, total. Oke, jadi yang ini tetap ada di begini. Jadi kalau saya ingin jadikan ini primary key, saya kasih primary key warna ini ya, warna kuning. Kode kasir warna kuning. Ini belum jadwal, ada kode jadwal seharusnya. Ya. Nah, penjualan data gini aja. Ini penjualan data itu nggak perlu primary key, nggak butuh. Ya, dia butuhnya fragrant key 2. Ini potongan dihapus. Oh ya, dihapus karena nggak masuk ke tabel produk. Nah, begini 2NF. Lupa ini belum dihapus. Nah, jadi satu data aja, karena memang satu transaksi, ya. Datanya baru ada 3 barang. Itu jadi kelihatan ada berapa transaksi gitu kan ya. Kalau yang tadi ya kan, kalau yang tadi bakal ketahuannya ya 3 transaksi padahal cuma 1 ya kan. Kalau hitung jumlah data gitu kan ya, di MySQL juga ada kan, hitung jumlah data gitu kan ya, pasti munculnya 3. Tapi kalau seperti ini kan enggak. Oh, 1, ada 1 transaksi. Barang yang terjualnya berapa? Nah, baru ada 3. Gitu. Ya. Jadi di proses 2NF ini hanya memposisikan atribut A ini ada di tabel mana, atribut B ada di tabel mana, atribut C ada di tabel mana. Kemudian di tabel tersebut ya, silakan tambahkan kode produk, ditambahkan harga beli, stok, tambahkan atributnya. Jadi silakan tambahkan atribut-atribut yang diperlukan. Itu boleh, sah-sah saja. Ya. Kemudian setelah itu apa lagi? Dipecah. Transaksi dipecah, header dan footer, header dan detail. Kemudian apa lagi ya? Udah masuk ke 3NF. 3NF. Iya, minimal sampai ke 3NF. Nah, di sini mulai ada relasi, bisa kebentuk relasi. Contohnya seperti ini. 1, 2 sini. Ya, saya copy dulu. Ini saya copy lagi. Sini. Kedua. Kemudian kasirnya saya pindahkan ke atas. Sini. Kemudian lagi produk ya, produk baru. Fungsi dan tiada nggak jadi masalah ya. Nah, ini 3NF. Kita mulai membangun relasinya. Penjualan ini belum tahu kan kasirnya siapa kan? Belum tahu. Betul, Pak. Belum tahu. Jadi kita tambahkan fragrant key-nya ke sini. Tapi ini bukan primary key.
Pas ada pemiliki. Novio. Iya, nggak apa-apa ya. Wajar. Ya, namanya juga mahasiswa, jaringan suka naik turun. Kuotanya ngeluplok. Ya. Jaringan yang buat kuota. Nah, Benar Pak, benar. iya, wajar nggak apa-apa. Nah, kode kasir ya, kurang kanan. Nah, jadi tabel penjualan dengan tabel kasir sekarang bisa ditarik garis karena sudah ada primary key dan origin key-nya. Originnya kasih warna Pak. Origin key-nya kasih warna, kasih pink, coklat, Tunggu sekalian. merah. Nah, gini aja lah. Ya. Sudah saya bikin sejajar, kemudian kasih warna. Ada primary key, ada origin key. Nah, kemudian ini sebenarnya ada bisa ditambahkan jadwal. Jadwal ini bisa misalkan gini, tahun 20, bulan 12, tanggal 16, itu bisa seperti itu. Jadi bisa apa ya, shift 1, shift 2, shift 3, terus nama kasirnya. Nah, itu banyak ya. Jadi yang penting saya nggak bisa ngejabarin ini karena harus fokusnya beda lagi ya. Jadi maksud saya kode jadwal ini di tabel jadwal ini sebagai primary key ya. Maksud saya seperti ini. Shift 2, shift 3. Nah, nanti banyak komponen ininya. Nah, jadi karena ada shift-nya, berarti di sini juga harus kita masukkan kode jadwalnya. Ini sebagai origin key. Misalkan seperti ini ya. Berarti itu Pak, tabel penjualan jadi ini ya, masternya Pak? Tabel penjualan. Ya. Enggak, bukan master. Justru tabel transaksi. Jenis tabel itu kan ada dua. Ada tabel master, ada tabel transaksi. Definisinya tabel transaksi yaitu tabel yang isian datanya ini masih tergantung dengan tabel lain. Ya, tabel yang isian datanya masih tergantung dengan tabel lain. Contoh, kalau tidak ada tabel kasir, kode kasir ini bakal bisa diisi nggak? Tidak. Nggak bisa. Makanya itu tabel penjualan ini bergantung kepada tabel kasir. Itulah namanya tabel transaksi. Tapi kalau tabel master, ini tidak bergantung kepada tabel lain. Alamat kasir tidak ada tabel penjualan, bisa terisi nggak? Bisa. Bisa, yang penting ada KTP kan? Yang penting ada formulir lamaran kan? Nah, itu kan. Jadi tidak tergantung pada tabel lain. Sama tabel produk juga gitu. Apakah dia bergantung pada tabel lain? Enggak. Gitu. Itulah master. Kalau penjualan ini transaksi. Transaksi itu bukan hanya penjualan dan pembelian ya. Bisa juga sewa, bisa juga registrasi mahasiswa, bisa juga apa lagi ya. Itu transaksi. Jadi transaksi itu jangan anggapan jual dan beli saja. Enggak. Registrasi ulang itu juga daftar doang, nggak pakai uang juga. Itu udah transaksi termasuknya. Ya. Ya. Oke, kemudian di sini saya tambahkan, kamu geser, apa lagi?
Oke. Ya. Di sini butuh super key. Maksudnya ya. Manufaktur one too many Oregon key. Kode produk one too many Oregon key. Gitu. Ini 3NF. Oke, sampai sini. Belum tanya. Ada yang tanyain boleh. Mana garisnya? Too many. Ini. Terus juga baru lagi paket. Terus apa lagi? Wah, bukan paket, itu motor gue baru beres di servis. Kasir. Kode shift lah ya. Bukan kode shift. Nih? Ada yang tanya nggak? Tunggu. Pak Yusa, silakan menanya. Oh. Apa karena ketinggalan? Kenapa buatnya di Excel? Kenapa enggak? Ini mah tentang normalisasi. Tahapan bikin normalisasi. Jadi bagaimana? Ya Pak, itu MySQL Pak. Ya nggak apa-apa, dia baru ketinggalan katanya. Jadi bikin normalisasi. Jadi kita membuat basis data di aplikasi itu nggak sesuai dengan rancangan sebelumnya. Bagaimana kayak fondasi rumah ya Pak? Iya. Jadi bagaimana kita membuat basis data, merancang dengan baik. Nah ini kita baru ngerancangnya gitu. Jadi bukan bikin aplikasi itu asal jebret bikin tabel aja gitu kan. Nanti ngatur-ngaturnya nanti di saat pemanggilan data aja gitu kan. Main comot-comot data. Itu nggak bisa. Nah, karena apa? Kalau kayak ya gitu, yang Sutisna tadi ditanyakan diisi nomor 2 tuh tadi apa? Oh nggak bisa. Nah itu nggak akan terjadi itu kalau main comot-comot doang. Nggak akan bisa. Jadi nggak ada pengendalian. Mungkin kayak gini, dua barang kalau data barangnya di luar. Jadi tahu penyusunan kolomnya ya Pak. Tabel-tabelnya. Tabel-tabelnya dia ada pengendalian lah. Datanya nggak sembarangan.
Nah, tadi yang dicontoh tadi kan ada status segala macam. Nah, itu misalkan di sini ada golongan, ada status, ya kan baru satu tabel. Nah, ini bisa dipecah lagi, tapi udah masuk ke BCNF. Nah, ini tadi yang contoh yang tadi ya. Nah, ini saya mengatakan ini udah BCNF, tadinya cuman gini doang dalam satu tabel. Cuman karena dibutuhkan biar tahu gajinya berapa segala macam, nah dipisahin. Terus golongan, status sama satu lagi tadi dipisahin, bikin tabel sendiri. Nah, itu udah masuk ke BCNF. Jadi di sini masih ada BCNF, ada 4NF sampai ke 5NF. Ini terakhir 5NF udah. Jadi biasanya tiga aja udah cukup. Ya. Yang sedang aja udah lumayan bisa teratasi. Paling mentok juga paling ke BCNF. Jarang lah kalau untuk belajar sampai ke 4 sampai ke 5NF. Kalau udah big data baru itu. Wow. Kalau masih kayak gini-gini. Ya. Udah yang